Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan juga insyaallah kita akan belajar tahfidzul Quran, cara menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Quraisy, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Kita baca li'ilafi Quraisy. Perhatikan cara membacanya. Li'ilafi Quraisy. Di sini lam alifnya dibaca panjang, ada tanda ya sukun matopi'i, dipanjangkan dua ketukan, dan lamnya di sini juga dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Li'ilafi, seperti itu. Quraisy, nah, shinnya di sini dimatikan, ada tanda waqafnya, tanda berhenti, maka huruf sinnya dibaca sukun ataupun mati, dibaca Quraisy cara bacanya. Sya, shi, shu. Quraisy, seperti itu. Li'ilafi Quraisy. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua. Perhatikan cara membacanya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Perhatikan di sini. Lamnya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Dan di sini mim sukun bertemu dengan huruf ro, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan ila fihim rihla, tidak boleh, harus dibaca jelas seperti itu. Ila fihim rihla, hanya dibaca sukun, dibaca rihlatash. Alif lam syamsiyah, shinnya dibaca tasdid, dimasukkan, diidghamkan. Sya, shi, shu. Rihlatash, rihlatash syita'i, mat wajib mutasil dipanjangkan 6 harokat. Rihlatash syita'i was-shayf. Was-sho di sini alif lam samsiyah. Nah, di sini dimasukkan, diidghamkan, dibaca was-sho. Nah, ketika berhenti tanda waqaf maka fa-nya dimatikan, dibaca was-shayf, bukan was-shayfi, seperti itu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, seperti itu. Kita baca dari awal. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Di sini lamnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca fal.
Ya'bu, ainnya sukun dibaca fal ya'budu, wawu sukun dipanjangkan dalnya fal ya'budu, seperti itu. Robba, tasdid pada baknya dibaca robba, ditekan, dimasukkan, diidghamkan. Hadzal bait, hanya di sini dipanjangkan, ada tanda alif seperti ini. Dalnya di sini meskipun mad tabi'i ada tanda alifnya, namun di sini ada alif lam qamariyah, lamnya sukun, maka tidak dibaca panjang, langsung dimasukkan ke dalam lam. Hadzal bait, taknya sukun. Nah, ketika tanda waqaf dimatikan taknya. Hadzal bait falya'budu rabba hadzal bait. Kita ulangi. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di sini ada hamzah wasol. Ini kalau kita gandengkan falya'budu rabba hadzal baitil ladzi, dimasukkan seperti itu, dan di sini lamnya ditasydid. Tapi kalau kita baca berhenti di sini, maka di sini hamzah wasolnya kita ganti harokat dengan fathah. Kita baca alladzi, lamnya tasydid, dimasukkan, ditekan alladzi. Nah, di sini ada mad zair munfasil, maka dipanjangkan 5 ketukan. Alladzi adha, pokoknya berharokat sukun, dikol-kolah, dipantulkan suaranya. Alladzi at'amahum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi dibaca berdengung. At'amahum min, nun sukun bertemu dengan huruf jim, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan, dan di sini jimnya dibaca panjang, ada tanda wawu sukunnya. Min ju'in, kasrotan yang bertemu dengan wawu, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Min ju'in wa hamzahnya ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Wa amanahum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham mimi. Min khauf, min khauf, nun sukun bertemu dengan huruf kha, ini hukumnya dibaca idhar halqi. Cara membacanya yaitu dibaca jelas, jangan didengungkan, jangan dibaca min khauf, tidak boleh, harus min khauf. Dan fa-nya di sini ketika tanda berhenti waqaf maka dimatikan, dibaca min khauf, bukan min khaufi, tidak seperti itu. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Quraisy, yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan saat kita menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Jadi ketika kita membaca dengan tajwid yang benar itu akan kita ketahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar ataupun jelas. Jadi kuncinya supaya kita tidak ngawur dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya kita mengharapkan supaya nantinya hafalan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Panjangnya pas, dengungnya pas, seperti itu. Dan cara untuk mudah menghafalkan Al-Quran setelah dibaca dengan tartil, silahkan dibaca terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Mungkin 5 kali, 7 kali, ataupun 10 kali, tergantung setiap kemampuan seseorang yang berbeda-beda.
Intinya dibaca berulang kali, tentunya dibaca dengan bacaan yang tartil pula, jangan tergesa-gesa. Mana yang dipanjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan. Intinya dibaca terlebih dahulu, jadi supaya kita terhindar dari kesalahan seperti itu. Maka di sini kan kita berikan contoh, kita akan baca pada setiap ayatnya 3 kali untuk memberikan contoh. Kita mulai dari ta'awud dan basmalah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tartil. Dan kita juga telah belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran yang perlu diperhatikan, sekali lagi, silahkan dibaca terlebih dahulu dengan bacaan yang tartil pada setiap ayatnya. Kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat tersebut, supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca ghunna berdengung, mana yang dibaca idhar jelas, supaya kita bisa menempatkan pada tempatnya, supaya kita nantinya mengharapkan ayat yang akan kita hafalkan sesuai dengan pada ayat tersebut, panjangnya pas, pendeknya pas, seperti itu. Dan kunci untuk menghafalkan Al-Quran yaitu silahkan dibaca terlebih dahulu pada setiap ayatnya yang telah kita baca dengan tartil tadi. Tentunya dibaca dengan tartil pula, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Dibaca dengan pelan-pelan, dengan tartil sebanyak-banyaknya, mungkin 5 kali, 7 kali, 10 kali, dan seterusnya. Intinya setiap kemampuan seseorang berbeda-beda, tinggal menempatkan pada kondisinya ataupun tempatnya, seperti itu. Semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Quran dan belajar tahfidzul Quran. Semoga bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.